Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu Qul ma as'alukum alayhi min ajr wa ma ana minal mutakallifin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halakal mutanatti'un qala thalatha. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat lisan. Lidah itu adalah sebuah nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa syafatayn. Bukankah kami telah memberikan kepada manusia itu dua mata, lidah dan dua bibir. Alhamdulillah, dengan nikmat lidah, lisan, kita bisa berkomunikasi, kita bisa bercakap-cakap, kita bisa mengeluarkan suara, kita bisa mengutarakan dan mengungkapkan sesuatu yang kita inginkan. Alhamdulillah, kita puji Allah dan kita syukuri nikmatnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah seperti kata pepatah, lidah tak bertulang, sehingga dia dengan mudah menjatuhkan seseorang ke dalam jurang kehancuran. Hampir lebih dari 50% dosa yang dilakukan oleh anak-anak Adam sumbernya dari lisan. Saking banyak dan saking mudahnya lisan itu untuk berkata-kata, untuk mengeluarkan huruf demi huruf yang disusun sedemikian rupa, tinggal apakah hasil dari perbuatan lisan itu diridhai oleh Allah atau malah justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara afatul lisan, bahaya lidah yang banyak tidak diketahui atau tidak disadari oleh orang. Kalau menggunjing, ya, riba, namimah, mengumpat, mencela orang, mengata-ngatai orang, itu semua sudah paham, nggak boleh, dosa. Tetapi ada sebuah ketergelinciran yang diakibatkan oleh lidah, yaitu berlebih-lebihan di dalam merangkai kata, berlebih-lebihan di dalam menyusun kalimat atau ungkapan. Inilah yang akan menjadi wasiat berikutnya. Malam ini kita akan menyampaikan apa yang menjadi wasiat di dalam kitab panduan kita, Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilm, rambu-rambu dalam perjalanan menuntut ilmu, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Al-Wasiyyatus Sadisatu wa Thalathun, wasiat yang ke-36. Wasiat yang ke-36. Alhamdulillah, berarti sudah 35 wasiat. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan wasiat-wasiat yang sudah lewat. Wasiat yang ke-36, beliau beri judul Adamun taqahuni fi ikhtiyaril alfaz. Adamun taqahun
ikhtiyaril alfaz, tidak berlebih-lebihan di dalam memilih diksi atau pilihan kata. Jadi kita buat judul yang mirip atau serupa dengan judul yang beliau buat, jangan berlebih-lebihan di dalam merangkai kata. Sebelum kita bacakan apa yang disampaikan oleh beliau, kita coba menelaah apa yang dimaksud dengan taqa'ur. Ya, dari judul beliau ada taqa'ur. Jangan taqa'ur. Apa itu taqa'ur? Bahasa Arab, maka harus kita jelaskan dari sisi akar katanya. At-taqa'ur berasal dari kata qa'r. Qa'r itu artinya sesuatu yang dalam. Jadi ini istilah bahasa Arab yang menunjukkan kalau orang ketika berbicara dia sengaja memilih huruf-huruf atau kata-kata yang menunjukkan kefasihannya. Bisa dengan berlebih-lebihan di dalam mengeluarkan makharijul huruf. Jadi dibuat-buat suaranya tidak seperti biasa atau normal. Jadi tidak normal. Misalnya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Padahal itu kan nggak tepat. Assalamualaikum. Tapi gara-gara ingin taqa'ur menunjukkan kefasihan, padahal justru itu nggak fasih, nggak jelas. Seperti mengatakan na'am, iya, tapi dalam rangka untuk lebih menunjukkan kehebatan, maka dia katakan na'am, na'am. Jadi menganggap diri atau membesarkan diri, na'am. Ini tercela. Orang Arab sudah ngerti kalau seperti itu taqa'ur namanya, nggak boleh. Kenapa sih nggak biasa saja? Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, wasiat ini sangat berkaitan dengan dua poin besar yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, apalagi ketika dia sudah terjun ke medan dakwah, yaitu ikhlas dan tawadhu. Kalau kita memang ikhlas karena Allah di dalam menyampaikan sesuatu, kenapa tidak biasa saja, normal-normal saja? Kenapa harus melakukan upaya yang tadi disebut dengan taqa'ur, memfasih-fasihkan secara berlebihan? Misalnya huruf ra, ya, itu kan diantara sifat ra at-takrim, bergetarnya lidah ketika huruf ra itu dikeluarkan. Maka tidak boleh berlebihan. Seperti misalnya ketika mengatakan Allahu Akbar, bertakbir, tidak boleh takbir, takbir, Allahu Akbar, itu tidak boleh. Ini tercela. Seorang penuntut ilmu atau seorang dai, apalagi seorang alim, sangat tidak layak, tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Sudah bisa dibayangkan ya Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan taqa'ur. Nanti insya Allah kita akan sampaikan dalil-dalil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul ma as'alukum 'alaihi min ajr." Katakan wahai Muhammad, dalam surah Shad ayat 86. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat tafsir. Allah berfirman, katakan wahai Muhammad,
Ma as'alukum alaihi min ajr. Aku tidak meminta kepada kalian dari Al-Quran yang aku sampaikan kepada kalian, dari dakwah yang aku serukan untuk kalian, ajr, upah. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan katakan wahai Muhammad, aku bukanlah termasuk orang-orang yang memberat-beratkan diri, mutakallif. Salah satu tafsir dari perkataan ini, apa maksudnya aku bukan orang yang memberat-beratkan diri? Artinya ada semacam selentingan dulu di zaman Nabi SAW, bahwasanya Nabi menyampaikan dakwah itu karena ambisi yang begitu besar untuk menjadi orang atau tokoh terkenal. Jadi menyusahkan dirinya supaya diangkat oleh orang sebagai Nabi atau utusan Allah. Memberat-beratkan dirinya supaya gimana caranya orang itu percaya kalau beliau betul-betul Nabi. Sehingga perkataan yang sungguh indah dari seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana dia tidak bisa baca tulis, bisa menyampaikan kata-kata yang begitu itu. Nah, itu ditugaskan atau diperintahkan oleh Allah sampaikan kepada manusia bahwa itu bukan bentuk mutakallif, orang yang memberat-beratkan diri. Kenapa? Karena beliau hanya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas beliau hanya menyampaikan apa yang diwahyukan, tidak ditambah-tambah oleh beliau dan tidak dikurangi. Buktinya apa? Ketika beliau diperintahkan untuk menyampaikan qul ya ayyuhal kafirun, qulnya juga saja. Ya, kalau kita misalnya katakan wahai fulan kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, itu ketika kita menyampaikan manusia kepada mereka, qulnya kata-kata. Kenapa? Karena kita menganggap itu kan salah untuk saya. Adapun untuk manusia, sesudah pun wahai manusia, ya ayyuhan nas. Tapi tidak begitu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulnya pun disampaikan. Ini menunjukkan betapa beliau menjunjung tinggi amanah, sangat-sangat bisa dipercaya. Orang mengingatkan kita betapa pentingnya dua poin yang harus dimiliki oleh saking fasihnya malah melanggar, berlebihan. Sesuatu yang berlebihan secara tabiat kita tidak disukai. Yang kedua, poin pembahasan dari judul kajian kita kali ini adalah kembali kepada sikap tawadhu. Dan ini sudah pernah disampaikan tentang bersikap tawadhu, jangan sombong.
Karena ketika kita merangkai kata secara berlebihan, kemungkinan muncul di dalam hati perasaan bahwa betapa hebatnya kita bisa merangkai kata-kata itu sedemikian sehingga mengetuk pintu hati, sehingga yang terpengaruh, terharu, sedih, banyak yang meneteskan air mata. Ada perasaan bangga, merasa diri hebat. Improvisasi, jadi banyak sensasinya gitu ya. Terlalu banyak itu berbaik. Tapi kalau sudah populer seperti komitmen, seperti apa lagi? Imunisasi. Kalau imunisasi tapi sudah dipahami, gitu, sudah populer. Tidak masalah kalau disampaikan atau digunakan. Yang penting lihat situasi kondisi. Kira-kira apakah orang yang menjadi audiens kita itu ngerti atau paham tidak dengan kalimat-kalimat yang kita susun? Maka disesuaikan, dipilih diksi atau pilihan kata yang tepat, yang pas. Tidak usah berlebihan. Untuk apa kita menggunakan istilah-istilah yang katanya itu istilah akademisi ya, tapi yang dengar tak paham. Jangan-jangan penggunaan istilah itu pun tidak tepat sebenarnya. Hanya gara-gara supaya dikatakan apa? Ikut tren. Orang-orang kalau ngomong itu ada sasi-sasinya, ya sudah. Akhirnya pakai istilah itu, padahal nggak pas. Kita harus selalu berkonjungsi untuk navigasi. Pokoknya nggak ada asi-asi, tidak munculkan semua. Ini namanya berlebihan. Akhirnya nggak paham orang. Ini ngomong apa Ustaz ini? Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh penulis, beliau ingin menyampaikan fenomena. Nah, kita terlebih dahulu ingin menyampaikan, lalu kalau begitu bagaimana seharusnya? Wasiat ini kan isinya larangan. Jangan berlebih-lebihan di dalam merangkai kata ketika mengungkapkan, menyampaikan sebuah pesan. Lalu bagaimana seharusnya? Seharusnya kita mengikuti contoh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, bagaimana beliau berkata-kata? Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalamuhu sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan
yafhamuhu kullu man sami'a. Nabi itu kalau berkata-kata itu perkataan yang jelas, fasl. Jadi antara satu kata dengan kata berikutnya jelas, ya, ada pemisahannya. Jadi tidak kalimat itu kan terdiri dari beberapa kata, gitu ya. Nah, kata-kata itu tidak diucapkan oleh Nabi SAW tanpa pembatas yang jelas, fasl. Jelas subjek, predikat, objek, kalau pakai aturan bahasa kita. Yafhamu kullu man yasma'u. Semua orang yang mendengar perkataan Nabi itu paham kalimat yang diucapkan oleh Nabi. Bukan berarti semua sahabat ketika mendengar perkataan Nabi nggak ada yang bertanya. Tidak mesti demikian. Kadang-kadang Nabi mengatakan sebuah istilah tertentu yang kemudian para sahabat ingin bertanya lebih lanjut supaya tidak salah paham. Tetapi yang disampaikan oleh Nabi istilahnya jelas. Namun ada makna yang perlu digali, maka ditanyakan oleh para sahabat. Nanti contohnya akan saya berikan, insyaallah. Ini karakter perkataan Nabi dulu, ya, supaya menjadi contoh buat kita. Jadi Nabi itu kalau ngomongnya jelas, bukan seperti orang yang berkumur-kumur, ya. Makanya dilarang ketika makan mengunyah itu ngomong. Tapi kalau mau ngomong sambil makan boleh, tapi jangan ngunyah. Jadi sambil makan berhenti mengunyah, ngomong. Masya Allah, enak ya. Ngomong di makanan, kapan? Saat sedang makan. Jadi makan-makan itu pun jangan diam-diam baik, ya. Tiba-tiba habis langsung, ya. Makan berjamaah karena nggak ngomong, Pak, akhirnya apa? Sebentar habis. Tapi diselingi dengan omongan, tidak apa-apa, tapi agak boleh sambil makan sambil ngunyah ngomong. Bapak Ibu pasti sudah paham, ya, bagaimana keadaan orang yang sedang mengunyah sesuatu terus ngomong. Perkataannya nggak jelas, apalagi di mulutnya itu makanan sedang banyak dikunyah, lebih nggak jelas soalnya. Jadi yang pertama, yang kedua, sifat perkataan Nabi kana yuhaddithuna haditsan law addahu al-'ad la ahsah. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkata-kata, jika seandainya ada orang yang menghitung jumlah kata-kata beliau pasti bisa menghitung. Artinya apa? Perkataan Nabi banyak atau sedikit? Sedikit. Kalau orang berkata banyak sekali Pak kata-katanya, susah ngitungnya. Tapi ketika disampaikan dalam sebuah riwayat yang menyatakan bagaimana sifat perkataan Nabi, kalau seandainya ada orang yang mau menghitungnya, maka dia pasti bisa menghitungnya. Ini menandakan kalau perkataan Nabi itu sedikit, sehingga dikatakan Nabi SAW itu memiliki sifat jawami'ul kalim. Perkataan beliau itu singkat, padat, tapi syarat makna. Itu Nabi SAW. Jadi hukum asal itu ya, kalau nggak perlu ngomong, gitu. Ngomong seperlunya. Gimana caranya? Dengan sedikit kata-kata tetapi bisa menyampaikan pesan. Makanya di sini para ulama berlomba-lomba untuk menyusun manzumah. Manzumah itu kata-kata yang bersajak, termasuk syair. Ketika ingin membahas sebuah ilmu, karena kata-kata di dalam syair itu terbatas dan mengikuti pola tertentu. Supaya lebih mudah bunyinya. Kenapa?
Nabi perkataannya sedikit supaya bisa dihafalkan dengan mudah, bisa banyak sekali kata-kata untuk menghafal. Tapi kalau sedikit الوصية الرابعة والثلاثون عدم الاشتغال بالمواد والشغل أثناء المسألة تنبه هذه المسألة على الواحد والجماعة sangat cepat di dalam menyampaikan perkataan atau kalimat itu bukan karakter perkataan Nabi SAW. Itu makhluk pelan-pelan. Sesudah itu Nabi di antara karakter perkataan beliau karena yukarriru adalah beliau sering mengulang-ulang pernyataan beliau. Sudah singkat, pendek, sedikit kata-katanya, tapi diulang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah jelas kata perkataannya, terus diulang lagi oleh beliau. Kenapa? Karena tujuan beliau menyampaikan itu semua dalam rangka supaya bisa dipahami. Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Ibrahim, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun illa dengan lisan, dengan bahasa kaumnya sendiri. Karena Nabi SAW diutus pada waktu itu menjadi utusan terakhir dan bahasa beliau adalah bahasa Arab. Beliau menyampaikan dakwah ini dengan bahasa supaya tak diubahin lahum, supaya nanti itu Rasul itu menjelaskan kepada mereka kaumnya. Jadi supaya jelas. Maka kalau ada usaha untuk mengaburkan makna dari apa yang disampaikan, yaitu dengan cara tadi perkataannya nggak jelas, terus menggunakan istilah yang nggak pas, maka ini tidak sesuai dengan hikmah. Ya, tidak hikmah di dalam, tidak bijak di dalam menyampaikan atau di dalam dakwah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau penulis. Wa hadza kama yaqulu al-Khatib wa ghayruhu. Ini seperti yang dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ya dalam kitab beliau, dan para ulama yang lain juga mengatakan hal yang serupa. Yurithu khuyala'a fil qalbi. Orang yang berlebih-lebihan di dalam rangkai kata itu bisa mewariskan di dalam hatinya sifat sombong. Jadi seperti yang kita sampaikan,
ketika mampu menyusun kata-kata ibarat seperti air yang mengalir, ya, begitu lihainya ketika kita merangkai kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga sampai membuat orang itu menangis. Gak ada yang mendengar kalimat itu kecuali menangis semuanya. Itu kalau kita nggak menjaga hati kita, bisa menimbulkan kesombongan atau keangkuhan di dalam hati seseorang. Fahadhil ibarat idza qalaha wa huwa ya'rifu ma'naha, rangkaian kalimat yang dia ucapkan tersebut walaupun dia mengetahui maknanya, fa inna katsiran mimman yasma'uhu la yastafidu min sama'iha syai'a. Tapi orang-orang yang mendengarkannya banyak yang tidak paham. Terus untuk apa dia ngomong? Di depan sudah berbusa-busa, berbunyi mulutnya, tapi karena berlebihan di dalam rangkaian kata-kata kalimatnya, akhirnya pesan yang ingin disampaikan kabur. Percuma, sia-sia. Bahkan tarihul faidatu, bahkan terkadang hilang faidah manfaat bisa bagi wurud hadil kalimah dengan penggunaan kata atau istilah tertentu. Jadi ini sangat penting sekali diksi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dipersiapkan oleh seorang dai ketika menyampaikan dakwahnya, di antara yang perlu dipersiapkan oleh guru ketika menyampaikan pelajarannya di kelas, itu adalah diksi, pilihan kata yang pas dan tepat. Termasuk dalam hal ini kami sampaikan memilih judul, ya, memilih judul. Jangan hanya kita pikirkan gimana caranya judul ini bisa membuat orang itu mau mengklik. Kan sekarang arahnya sih, trennya ke arah itu. Kenapa? Karena sudah serba LS, live streaming. Silahkan gunakan judul-judul yang menarik, ya, menarik. Itu nggak salah. Tapi jangan kebablasan. Jangan berlebihan. Wa idza kana Abu Amr, kemudian beliau mencontohkan profil sebagian ulama yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam wasiat ini. Abu Amr bin Ala Ad-Dani, wa huwa min fatahilatin nahwi, dan dia termasuk pahlawan fatahilah. Fatahilah itu istilah Arab. Fatahilah, tokoh pemuka dalam bidang ilmu nahwu. Jadi beliau ini Abu Amr bin Ala Ad-Dani, selain sebagai seorang qari, ahli qiraat, juga ahli dalam ilmu nahwu bahasa Arab. Yaqulu anhu al-Asma'i. Ada seorang ahli bahasa yang lain namanya Al-Asma'i, berkomentar tentang Abu Amr ini, ulama ini. Beliau berkata tentang Abu Amr. Apa kata Al-Asma'i? Dia ahli sastra juga. Kuntu, aku, idza sami'tu Abu Amr bin Al-Ala, kalau mendengar perkataan Abu Amr, dia takallam, ketika dia berbicara, dhanantuhu la ya'rifu syai'an. Aku mengira kalau beliau itu enggak tahu apa-apa. Saking apa? Saking sederhananya perkataan beliau. Jadi tidak menunjukkan kalau beliau itu ahli atau pakar dalam bidang nahwu. Kana yatakallamu kalaman sahlan. Masya Allah. Ini sama seperti yang disifati sebagai perkataan Nabi SAW. Abu Amr itu kalau berbicara dengan perkataan yang sederhana, sahal, mudah. Padahal dia ahli nahwu.
Ahli nahwu itu kalau dia mau, maka dia bisa menggunakan kata-kata gharib. Jadi sinonim dari sebuah istilah yang tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Kalau dia mau bisa. Tapi untuk apa? Apa yang kita inginkan? Ketika audiens kita yang dengar itu adalah orang secara umum kebanyakan, maka ikut rata-rata dan mayoritas orang, ya, supaya tidak menimbulkan fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah huru-hara, ribut akhirnya. Kenapa? Karena ada yang salah paham dengan istilah yang disampaikan oleh pemateri. Gara-gara pemateri tidak pas menggunakan istilah. Akhirnya kan kembali menjadi bumerang bagi orang yang mengatakan kata-kata itu. Coba kita contoh, ini Abu Amr bin Ala. Kalau ngomong, perkataan beliau sederhana. Wa amma ikhtiyar al-alfaz al-gharibah. Beliau kemudian di sisi sebaliknya, adapun memilih lafaz-lafaz yang aneh. Lafaz yang aneh dalam bahasa Arab disebut mufradat al-gharibah. Ya. Kosakata yang asing, jarang didengar oleh seorang pembelajar bahasa Arab pada umumnya. Wastiqra' atau tatabbu' al-ibarat al-ghamidah, suka menggunakan istilah-istilah atau redaksi kalimat yang cukup pelik. Jadi seharusnya dengan kalimat yang sederhana pesan tersampaikan, ini cari kerjaan. Buat pernyataan dengan menggunakan diksi yang sulit, kemudian dia pun bersusah payah untuk menjelaskannya. Padahal kalau dijelaskan dengan atau disampaikan dengan kata-kata yang sudah dikenal, selesai urusan. Allati la yu'rafu ma'naha, yang tidak diketahui maknanya. Tsumma iraduha min babi tafkhim kalami, kemudian dia mendatangkan istilah-istilah itu dalam rangka untuk menampakkan bahwa perkataannya adalah perkataan yang hebat, yang luar biasa. Jadi untuk membesar-besarkan dirinya. Seperti tadi, na'am. Kenapa harus ditebalkan? Huruf nun, itu nggak boleh ditebalkan. Tapi gara-gara untuk menunjukkan kehebatan dan karismatik ketika sudah berada di depan. Jadi apa istilahnya ya? Jadi memantas-mantaskan gitu. Ketika posisinya sudah besar dihadiri ribuan orang, maka perkataannya pun ikut menggema begitu. Kenapa harus berlebihan seperti itu? Kenapa nggak biasa saja? Justru kita menunjukkan sifat rendah diri, rendah hati, tawadhu. Atau dalam rangka tujuannya supaya orang-orang itu memperhatikan setiap kata yang dia ucapkan. Jadi dalam rangka untuk mengalihkan pandangan atau penglihatan orang ke kita. Tujuannya supaya memperbanyak follower. Ini juga termasuk. Fa inna hadza min dawa'i al-witr. Maka ini semua termasuk faktor-faktor yang bisa mendatangkan keangkuhan, kesombongan, dan berbesar diri. Ini tidak boleh. Wa amma idza kunta tuqarriru mas'alatan lughawiyatan aw nahwiyah. Tetapi kalau seandainya pembahasannya adalah pembahasan dari sisi bahasa sastra yang mengharuskan menggunakan istilah tersebut, kemudian nanti dijelaskan karena memang tuntutan konteksnya mengharuskan demikian, fala, kata beliau, maka tidak mengapa. Kalau misalnya yang menghadiri
presentasi itu adalah kaum atau golongan kalangan akademik, monggo silahkan menggunakan istilah-istilah yang sudah disepakati. Walaupun menurut orang awam itu susah untuk dipahami, ya. Maka dilihat sikonnya. Lakin anda tukhatibul ammah. Akan tetapi ketika engkau, ini beliau lebih kepada menasehati para khatib sebenarnya. Yang beliau sayangkan adalah ketika khutbah, kok bahasa khutbahnya terlalu tinggi. Di kalangan orang Arab juga ada yang menulis khutbah itu dengan istilah-istilah yang terlalu tinggi, sehingga banyak orang nggak paham. Ini kata beliau sudah menyalahi tujuan dari khutbah itu disampaikan. Bikalamin ada kamu dengan perkataan yang tidak dipahami oleh orang awam, fahadza la syakka, maka hal ini tidak diragukan lagi min mawalidi atau madakhil syaitan. Beliau tegaskan, ingatkan, maka tidak syak lagi kalau yang seperti itu adalah salah satu perangkap syaitan. Apa perangkapnya? Supaya orang nggak ikhlas, supaya orang sombong. Segala sesuatu, wasilah apapun itu yang membuat kita nggak ikhlas, ketahuilah itu jebakan syaitan. Segala sesuatu yang mengarahkan kepada sikap takabur, membangga-banggakan diri. Lihat saya lulusan Timur Tengah, membesarkan kalam gitu ya, seakan-akan dia yang paling hebat, yang lain nggak ngerti. Seakan-akan dia pakar di bidangnya, mempakarkan diri. Bahkan Ridho, dia senang di poster dikatakan, misalnya namanya Abu Fulan Al-Fulani, pakar bidang akidah kontemporer. Padahal siapa dia? Padahal siapa kita? Kalau Abu Fulan pemerhati masalah remaja, itu masih bisa diterima, Pak. Insya Allah nggak termasuk sombong. Pemerhati, siapapun bisa memperhatikan. Tapi kalau sudah ahli di bidang tertentu, di poster disebar luas, siapa yang menganggap Anda ahli? Pengakuan siapa? Bahkan ada yang Masya Allah, sebelum namanya dan sesudah namanya lengkap. Kajian akan disampaikan oleh Syekhul Islam, ya, Abu Fulan Al-Fulani, Al-Qari Al-Hafidh, LCMA PhD, MM, seabrik gelar. Untuk apa? Menganggap ini kita hebat. Nas'alullah salamah minal fitan. Kita mohon kepada Allah keselamatan dari fitnah. Fitnah popularitas, fitnah suka dipuji, fitnah suka disanjung, dianggap, dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan sampaikan atau kita masuk sesi tanya jawab nanti insya Allah setelah kita mendengarkan azan isya dengan khutbah. Allah
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sambil menunggu pertanyaan, saya sampaikan dalil larangan yang tegas dari Nabi SAW dalam masalah wasiat ini adalah Nabi SAW pernah bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku tempat duduknya nanti di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, adalah orang-orang yang bagus akhlaknya. Wa inna abghadakum, sebaliknya, sesungguhnya yang paling aku benci dari kalian ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, dan yang paling jauh nanti jaraknya antara diriku dengannya, as-safarun wal mutasyaddiqun wal mutafayyiqun, yaitu orang-orang yang disifati oleh Nabi dengan 3 kategori. As-safarun, yaitu orang yang banyak bicara, sarfara. Kalau ngomong itu Masya Allah. Dan mohon maaf, ini yang paling sering kami jumpai adalah ibu-ibu. Itu kalau kalangan ibu-ibu, saya tidak mengeneralisir ya, tapi mayoritas. Kalau ngomong Masya Allah, apalagi ngomongin tetangganya, itu kalau kita nggak pinter-pinter mencari celah untuk menyelah, bakalan nggak ada habis-habisnya. Ada saja. Oh iya, misalnya dilihat kalau ibu-ibu sedang merugi itu, Masya Allah, dari awal pengajian, ketika sebelum pemateri mengatakan Assalamualaikum, dia udah ngomong sama temannya, sampai ditutup dengan Assalamualaikum, masih ngomong. Ada nggak yang seperti itu? Oh, saya nggak jawab loh, bukan saya yang bilang. Ada, bahkan banyak. Sarfarun, ini kata Nabi apa? Yang paling dibenci sama Nabi, orang yang cukup banyak bicaranya, nggak habis-habis kalau ngomong. Kalau istilah orang Arab sekarang barbarun, yubarbiru, ngomong nggak putus-putus, itu sarfarun. Wal mutasyaddiqun, dan orang yang kalau ngomong itu at-tasyadduq, seperti tadi at-taqahhur, mirip. Ini salah satu dalilnya di mana Nabi melarang untuk melakukan hal tersebut. Mutasyaddiqun, at-tasyadduq yakni at-taqahhur fil kalam. Jadi berusaha na'am dibesar-besarkan, ya. Termasuk juga memilih diksi yang dalam rangka tujuannya tadi nggak baik, untuk menunjukkan kehebatan dirinya dan lain sebagainya. Itu termasuk mutasyaddiqun. Kenapa bersusah payah mencari istilah-istilah yang susah dimengerti oleh orang?
Bukan dalam rangka supaya dianggap perkataan atau susunan rangkaian katanya bagus, hebat. Ini dibenci sama Nabi. Wal mutafayyiqun, dan orang-orang yang mengerjakan tafayyuq. Mutafayyiqun, para sahabat bertanya. Ketika Rasulullah mengatakan itu, kalau mereka bertanya atau mengatakan, ya Rasulullah, arafna, kami telah mengetahui ma tarzaun, apa yang dimaksud dengan tarzaun, wal mutasyabbiqun. Walakin akan tetapi apa yang dimaksud dengan mutafayyiqun? Jadi para sahabat bukan tidak paham kalau itu bahasa Arab, ngerti, tetapi ingin lebih menggali makna dari mutafayyiq yang dimaksud oleh Rasulullah apa. Maka ditanya, Rasulullah mengatakan al-mutakabbirun. Nah, yang sombong, takabur dengan perkataannya. Jadi dia menggunakan kata-katanya untuk menghina orang lain. Nah, ini nggak baik, ya. Itu termasuk mutafayyiqun. Seperti memplesetkan, ya, memplesetkan nama orang. Saya sering mencontohkan di Arab Saudi ada seorang syekh namanya Syekh Sa'id bin Bijan. Siapa? Sa'id bin Bijan. Kalau ada orang yang nggak suka, terus dia plesetkan nama orang, terus nama syekh itu Sa'id bin Bijan. Sa'id Bijan. Supaya apa? Oh, ya stigmanya nggak baik. Ini termasuk mutafayyiqun, melakukan apa yang dilarang oleh Nabi yang disebut dengan mutafayyiqun. Ya, oleh karena itu kita perlu berhati-hati, jangan sampai kita terjebak, ya, gara-gara ingin kata-katanya atau kalimatnya indah, kemudian memberat-beratkan diri, merangkai kata-kata sehingga justru tidak dipahami oleh orang yang mendengar. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu, termasuk yang dilarang dalam hal ini adalah al-qalqalah al-mutakallifah, mengucapkan qalqalah yang berlebihan. Haqqo, bahkan mengkalkalahkan huruf yang tidak punya sifat kalkalah. Contoh huruf nun. Nun kan tidak dikalkalahkan, Pak, ya. Tapi ada orang saking ada Alhamdulillahirabbil alamin min Ar-Rahmanir Rahim. Yang seperti itu pun nggak baik, ya. Termasuk juga, mohon maaf, R di dalam bahasa Indonesia itu adalah dosa besar. Kenapa harus sampai seperti itu? Dosa besar. Dosa besar. Termasuk dosa besar. Kan enak. Tapi berlebih-lebihan, pokoknya segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Termasuk dalam hal ini adalah menjaga lisan kita supaya tidak terjerumus di dalam hal-hal yang dicela oleh Nabi SAW. Apa tadi? Sartarul, banyak bicara, banyak ngomongnya, gak habis-habis, gak berhenti-berhenti. Mutasyaddiqun, kalau ngomong diperbesar-besar, digaung-gaungkan mulutnya. Kemudian wal mutafayyiqun, memilih diksi atau pilihan-pilihan kata dalam rangka untuk mengejek atau menghina orang. Wallahu a'lam. Mohon maaf tidak cukup waktu kita untuk sesi tanya jawab. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.